warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma taqabbal minna bi du'ana bi karomatil Fatihah. Syarillahul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Ilahi wa maqsudi wa ridha wa matlubi a'dhini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita muliakan bersama para sahabat guru kita Syekh Mansur Abdul Al-Alim, Kiai kita Kiai Muhammad Ali Nafi Akbar, wa khususnya ya Allah Kiai Masjid Somad. Al-Fatihah. Yang kami muliakan, yang kami hormati bersama beliau bersama keluarga besarnya, para abdi dan yang berkhidmat, para kiai, para ustaz, para tokoh sedang dan pecinta zikir, pecinta majelis zikir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang agung, kita diberi kesempatan oleh Allah setiap hari Selasa malam, Rabu malam kita kumpul dalam rangka khususiyah amaliyah para Qadhafi wa Nasabadiyah, dalam rangka untuk kita bisa menjadikan hidup ini lebih bermakna. Semakin usia kita bisa menghadirkan sebuah kehidupan tanpa tenteram hatinya, tanpa air, tanpa mata salam tadi kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongannya bila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Aziz di dalam kitabnya Sirrul Asrar menyampaikan beberapa hal tentang hal yang sangat penting dalam hidup ini, yang selama ini sangat kita cari-cari agar kita semuanya bisa mendapatkan sebuah perjalanan hidup di dunia ini. Kita akan dapatkan sesuatu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaikhul Qadir Jailani Qaddasallahu Aziz menyampaikan di dalam kitabnya, tidak ada jalan lain. Gak ono dalan liya sing iku dadekno pareng nang Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ono dalan lain selain kita berzikir kepada Allah, zikir yang sudah diberikan, zikir yang sudah ditelkin, zikir yang telah dibawa oleh guru kita yang mulia, guru yang kamil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sering kita dengar zikir itu memang kata. Ada yang mengistilahkan kalau zikir itu di dalam qalbun kita, di dalam latifatul qalbun kita ismudzat. Kalau wirid itu terucap dalam lisan kita,
Tapi guru kita menyampaikan zikir ada dua, zikir kopi dan zikir jamu. Zikir yang terus menerus kita gelorakan yang ada di dalam hidup ini. Jangan sampai ini terlupakan. Jangan sampai di dalam hati ini lupa kepada Allah. Kalau sejenak sedikit saja sesaat kita lupa kepada Allah, maka apa yang terjadi di dalam perjalanan kita? Yang jadi pertanyaan hadirin, kita tidak sesaat lupa, bahkan 1, 5, 6, ya, 1 jam lupa kita kepada Allah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya kumpul pulau kali panjenengan ini ingin sekali mendapatkan sesuatu hal yang sudah dipelajari, yang sudah dikerjakan oleh guru-guru wali-wali kita. Mereka sukses sampai menggapai kesuksesan dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, sampai di dalam kemakrifatan kepada Allah. Hanya zikir, zikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu hadirin, dengan adanya kita belajar ini, kita tunggu kapan nanti Allah dulu kali panjenengan. Ayo kita segera merapatkan barisan agar supaya kita dapatkan sesuatu yang luar biasa yang sering kali kita harapkan, kita impikan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tulisannya para wali-wali itu, tulisannya pun terus makam-makam ala awliya Allahi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali-wali Allah tidak akan pernah merasa ketakutan. Wali-wali Allah merasa dirinya tenang. Wali-wali Allah merasa bersama Allah. Wali-wali Allah merasa dijaga Allah. Inilah hadirin orang-orang yang beriman kepada Allah, hatinya pasti mendapatkan kebahagiaan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kita jangan mimpi, Pak. Kalau kita jauh kepada Allah, hidup ini akan nikmat, hidup ini akan tentram, hidup ini akan bahagia. Tidak akan pernah kita temukan. Makanya guru-guru kita berkali-kali mereka datang kepada guru kita minta fatwa, minta penyerahan, minta supaya hidup ini tenang. Apa ya, resep apa yang bisa menjadikan kita hidup bahagia? Apa berkali-kali mengatakan zikir, zikir, dan zikir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, kalau sudah kita sering kali mendengarkan, menerima dengan iman, menerima dengan yakin kita kepada Allah, apa? Terus bagaimana? Tunggu apa? Kalau kita tidak segera untuk merapatkan majelis-majelis zikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bertepatan malam ini nanti ada kelas yang baru, ya. Beliau harus setiap hari menjaga bukan di sini, menikmati bangunan-bangunan. Maka bisa banyak kajian-kajian yang saya dapat. Sering beliau menyampaikan, kita ingin membuat maesan. Ini loh maesan, maes-maesi urip sepisan. Kita harus punya maesan yang bagus, bukan batu nisan yang telah kita tanam, telah kalau kita mati patokan loro. Tidak hanya sekedar itu, tapi beliau yang saat ini membuat maesan yang akan bisa nanti dinikmati oleh anak-anaknya, dinikmati oleh generasi-generasi. Saat ini mereka banyak membangun tempat-tempat majelis zikir. Kulo dengan iso dongano, Gus Mada tahu, ayo urunan niki ngekor nanggone gresik urang dana niki nang Bali urang dana. Ayo urunan tidak pernah.
kita hanya bisa membantu doa. Gandol serbane Gusman. Bila kita kelak di akhirat nanti kita hidup kita karena kita tidak aman, kita tidak jauh dengan apa yang telah diharapkan oleh Allah. Kita punya tanaman ini meskipun hanya dengan doa, meskipun hanya kita dengan hormat, meskipun hanya kita dengan duduk dan datang. Saya yakin ibu-ibu, karena saat ini apa yang telah beliau kerjakan bukan untuk pribadinya, melainkan untuk kemaslahatan umat. Kulo kali panjenengan hanya bisa menyaksikan, memandang dan berdoa. Mudah-mudahan Gusman diberi panjang umur oleh Allah. Sampai nonton pikirannya kulo itu dorong dikei mikir nol ya. Nanti ya wis depan mana. Kita semuanya hadir di sini jadi saksi di hadapan Allah. Beliau Gusman kita doakan apa yang telah mereka kerjakan di mana-mana tempat-tempat majelis-majelis zikir ini semata-mata memberikan kita sayang kepada kita. Kesayangannya beliau kepada kulo kali panjenengan ditampilkan dan ditampakkan dengan upaya dan usaha yang selama ini kita tidak banyak mengerti tentang apa yang mereka lakukan. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan disuruh datang duduk ayo domo bareng. Andaikan kita tahu apa yang ada di dalam diri beliaunya, andaikan kita sedikit dikasih kabar oleh Allah apa yang ada di dalam dirinya, harapan kita-kitanya, mungkin kita hanya bisa menangis Allah, kita hanya bisa mendengarkan, kita hanya bisa menatap, kita hanya bisa ya dampingi saja. Oleh karena itu ini adalah kendaraan kita yang namanya kendaraan zikir ini, dan juga disempurnakan majelis-majelis zikir dan tempat-tempat pendidikan agama. Guru kali panjenengan dibagi kali Gusti Allah, ikut andil, ikut serta. Biji-biji teng akhirat apa dhewe apes nggih. Jadi iso bengok-bengok tanggone dulur-dulur, iso bengok-bengok tanggone Gusman. Gus, kula nate Gus. Teng majelis panjenengan meskipun tekone arang-arang tapi kan kula niku cinta mahabbah teng panjenengan. Terus Gusti saya, oh iya malaikat, iya, ibu biar mahabbah nggih majelis. Terus napa? Turun kafe. Waktu lebih singkat buat orang seperti itu orang Allah. Ini sampai dari nopo, betul ya. Pemimpin berkaruan apa itu sufi berkaruan. Nanti pasti. Ayo merewang dungo Gusman. Ayo direwang. Mudah-mudahan perjuangan beliau kita tidak banyak tahu. Wes ayo dongo, hadir dongo, bikin termaksar, terakhirat, beliau matanya ditibuk sama lintas. Siapa yang dimuat di kendaraan Gusman? Ini gua jadi kata cerita, ya pasti. Beliau anak langit, beliau anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Beliau sejak kecil tidak memiliki siapa-siapa. Gusman bisa menyayang hatinya, bisa melayani mereka, bisa membanggakan mereka. Ada apa di kendaraan ini? Berburu-buru anak yang tidak memiliki siapa-siapa. Sampai ada kendaraan ini sebetulnya tidak saya ceritakan tentang masalah ini. Oleh karena itu hadirin, dan juga buahnya yang lain, sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, hanya beliau
Di samping mereka kendaraannya yang dimuati anak-anak yang suci, yang dihadirkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah ke Pondok Milenium, satu-satunya di Indonesia. Enten yang sepuluh ada anak sama mengkatai masuk di dalam kategori kartu keluarga. Iya, makanya ibu-ibu semuanya, ayo, kita tidak punya banyak waktu untuk kesana. Yang penting apa kendaraan milenium, apa yang dikerjakan oleh milenium, membawa misi apa milenium, hanya satu, rahmatan lil alamin, kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.